mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini tema yang kita akan sampaikan, biasa kita mengkaji tafsir, maka malam ini kita akan mengkaji sebuah tema diambil dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas dan juga berakal. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka meninggalkan dunia dan takut akan fitnahnya. Nadharu fiha falamma alim, mereka melihat dunia dan ketika mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, ternyata dunia bukanlah tempat yang layak untuk tinggal. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu, akhirnya mereka pun menjadikan dunia ini sebagai lautan. Salihal a'mal fiha sufuna, dan amal saleh mereka jadikan sebagai perahunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapan Imam Syafi'i ini sangat dalam karena bicara tentang rihlatul haya, perjalanan kehidupan manusia. Jadi tema malam ini adalah rihlatul haya, bagaimana menelusuri perjalanan hidup manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di sini, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa hamba Allah yang cerdas itu? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa alima wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla. Nabi SAW mengatakan, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, orang yang berakal itu adalah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan suka beramal untuk mencari bekal setelah kematiannya. Jadi orang cerdas itu orang yang memperhitungkan keadaannya, artinya muhasabah, selalu melihat dirinya, apa kekurangannya dan apa harus ditambah dari amal kehidupannya. Kemudian juga dia terus beramal untuk mencari bekal sesudah kematiannya. Itulah orang cerdas, muhasabah dan terus beramal. Tapi orang yang tidak cerdas, orang yang lemah, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang terus mengharap-harapkan kemurahan dari Allah tapi dia tidak mau beramal sedikit pun. Inilah orang cerdas, orang yang senantiasa introspeksi diri ataupun muhasabah dan senantiasa melakukan banyak amal saleh untuk kematiannya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, talaqud dunya wa khaful fitnah,
Lalu orang yang cerdas ini mereka berusaha meninggalkan dunia dan juga takut akan fitnah dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dikenal menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Terkadang apabila dia selesai melaksanakan qiyamul lail, dia pegang janggutnya kemudian dia menangis. Kemudian dia mengatakan, ya dunya gharri ghairi talaqtuki thalatha. Wahai dunia, anyahlah dari diriku, kuceraikan kau 3 kali. Bagaimana Imam Ali radhiyallahu an mengajarkan kepada kita rasa takutnya dia kepada dunia, sampai dia mengatakan talaqtuki thalathan, kuceraikan kau 3 kali wahai dunia. Bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ketika memberikan komentar kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, apa kata Jabir? Ma minna ahadun adrakat dunya illa malat bihi wa mala biha illa Abdullah ibn Umar. Kata Jabir, tidak ada di antara kami satu pun yang dihadapkan kepada dunia kecuali dunia condong kepadanya atau dia yang condong kepada dunianya, kecuali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia tidak pernah mendekat dunia dan berusaha untuk menjauh dari dunia. Sampai-sampai Nafi', salah satu muridnya Ibnu Umar radhiyallahu an, ditanya kesibukan Ibnu Umar apabila berada di rumahnya. Ibnu Umar itu ngapain saja kalau di rumah itu? Maka Nafi' mengatakan, fa innakum la tutiquna, kalian tidak akan sanggup menirunya. Kalau kalian tahu aktivitas Ibnu Umar dalam rumah itu, kalian tidak akan sanggup menirunya. Kemudian Nafi' mengatakan, al-wudu li kulli salatin wal mushafu fima bainahuma. Kesibukan Ibnu Umar radhiyallahu an apabila berada di rumahnya, dia senantiasa menjaga wudu. Apabila batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Dan dia habiskan waktu-waktunya untuk salat dan membaca Al-Quran. Bahkan dia bukan hanya menghidupkan malamnya, bahkan siangnya pun menghidupkannya. Tidak ada sahabat yang menghidupkan waktu setelah zuhur sampai asar dengan melaksanakan salat kecuali Ibnu Umar. Dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Wajar kalau Jabir bin Abdullah mengatakan, tidak ada di antara kami, kata Jabir, yang dihadapkan kepada dunia kecuali dunia condong kepadanya atau dia condong kepada dunia kecuali Abdullah ibn Umar. Begitulah para salafun saleh. Mereka berusaha mentalak dunia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu hari dia datang dari Madinah ke Syam, ingin berkunjung kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang ketika itu menjadi panglima perang. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke kediaman Abu Ubaidah ibnul Jarrah, maka dia melirik kepada tempat-tempat dalam ruangan di sekitar, di dalam rumah Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu. Tidak dia dapati satu pun barang-barang berharga di situ, kecuali hanya pedang, tameng, dan baju perang. Padahal dia panglima, dan Persia ditaklukkan di tangannya. Sementara Persia itu negara adidaya yang kaya raya. Harusnya sekelas Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang merupakan jenderal perang yang di tangannya jatuh kekuasaan Persia,
Harusnya banyak barang-barang berharga di rumahnya kan. Tapi kosong, tidak ada apapun. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aina mata'uk?" Di mana barang-barang? Kenapa kosong rumah? Qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, buat apa aku simpan barang-barang itu wahai Amirul Mukminin? Tidak ada guna bagiku. Fabaka. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, kulluna gharratna dunya illa anta ya Abu Ubaidah. Kulluna ghayyaratna dunya ghairaka ya Abu Ubaidah. Kami semua terobahkan dengan dunia, kami semua terpengaruh dengan dunia, kecuali engkau wahai Abu Ubaidah, dunia tidak merubahmu sama sekali. Maka saat Umar radhiyallahu an pulang ke Madinah, maka Umar radhiyallahu an kemudian mengirim banyak uang untuk Abu Ubaidah yang ada di Syam. Ada yang mengatakan dia mengirim 4.000 dirham supaya diberikan kepada Abu Ubaidah. Setelah kemudian uang-uang yang banyak itu sampai ke tangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, satu hari saja uang itu sudah lunas, karena dibagikan kepada fuqara wal masakin dan tidak disisakan untuk dia sedikit pun. Sampailah kabar ini kepada Umar radhiyallahu anhu, dan Umar pun kemudian mengatakan, alhamdulillah alladzi ja'ala minal muslimin man yasna'um bimithli hadza. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kaum muslimin ada orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Makanya Umar radhiyallahu an ketika berkumpul bersama para sahabat di rumahnya, kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan di hadapan para sahabatnya, bercita-citalah kalian, kira-kira kalian kalau kalian punya cita-cita, cita-cita apa kalian? Yang satu mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau saya punya harta banyak, saya akan diinfakkan di jalan Allah. Kalau saya punya gunung semuanya emas, saya akan diinfakkan di jalan. Pokoknya cita-citanya luar biasa. Kemudian mereka pun bertanya, amma anta ya Amirul Mukminin? Lalu kalau engkau apa wahai Amirul Mukminin cita-citamu? Maka Umar hanya mengatakan, saya hanya bercita-cita kalian semua menjadi Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Saya hanya bercita-cita kalau kalian semuanya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, karena dia satu-satunya menurut kacamata Amirul Mukminin yang tidak pernah dunia merubahnya. Talaqud dunya wa khaful fitan. Mereka meninggalkan dunia dan takut akan fitnahnya. Fatimah bintu Abdul Malik, Fatimah bintu Abdul Malik, istri daripada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsar salatan wala siyaman min Umar ibni Abdul Aziz wala ahadan ashad khaufan wa wajalan min rabbih jalla fi'ula minhu. Kana yusalli al-isha thumma yajlis yabki ala halihi wa ala dunya hatta taghlibahu aynah. Kata Fatimah bintu Abdul Malik ini, istri daripada Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak solatnya, lebih banyak puasanya melebihi Umar bin Abdul Aziz. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang sangat takut kepada Rabbnya melebihi dia. Setiap malam dia solat isya, kemudian setelah itu duduk dan menangis, kemudian dia mencela dunia sampai matanya yang mengalahkan tidurnya. Begitulah ulama, para ulama salafun as-salih wa fiddin yang dimuliakan. Malam itu jadikan tafakur bagi mereka, dan harusnya seperti itu bagi kita. Jadikanlah malam hari itu untuk tafakur.
Makanya Nabi SAW satu malam izin kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, wahai istriku, izinkan diriku malam ini beribadah kepada Rabbku. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak kuat berpisah di samping dirimu, tapi aku tahu kesenangan, maka aku izinkan kau beribadah malam ini untuk Rabbmu. Maka Nabi SAW selepas Isya beliau kemudian melaksanakan qiyamul lail. Kemudian setelah melaksanakan qiyamul lail satu malam suntuk, tiba-tiba Nabi SAW mendekati waktu fajar, kemudian duduk dan tafakkur. Kemudian Rasul menangis sepanjang malam. Setelah sholat subuh, bekas tangisannya nampak di mata Rasul. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tahu bahwa Rasulnya habis menangis, sehingga Bilal mengatakan, ya Rasulullah, wa ma yubki, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, unzilat alayya ayah, semalam ada ayat turun kepadaku, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha, celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak merenungkannya. Kemudian Rasul membacakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kata Rasul, celaka orang yang membaca ayat ini tapi tidak merenungkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, lamma kana ala firashil maut, saat detik-detik wafatnya, ketika dia merasakan sakit parah, maka para sahabat mendatangi Abi Musa al-Asy'ari ini, kemudian mengatakan, lau rafaqta bi nafsika ya Aba Musa. Karena Abu Musa itu walaupun sakit, dia tahan-tahankan sakitnya, lisannya terus berzikir, lisannya terus membaca Al-Quran, dan dia berusaha untuk sholat walaupun dalam kondisi sakit seperti itu. Jadi kemudian teman-temannya ini, sahabat yang lainnya, kasihan dan mengatakan, lau rafaqta bi nafsika ya Aba Musa, wahai Aba Musa, kasihanilah dirimu, jaga kesehatan. Maka Abi Musa mengatakan radhiyallahu anhu kepada teman-temannya, pada sahabat-sahabatnya, dia mengatakan, sesungguhnya kuda balap itu, innal khayla idza qarabatil muntaha, kuda balap itu kalau sudah mendekati finish, apa yang dipacu, pasti kuda itu akan melesat sekencang-kencangnya supaya dia menang. Kalau baru start mungkin nyantai dia jalannya, makin tengah makin cepat. Ketika sudah dekat dengan finish, apa yang terjadi? Rata-rata kalau orang berlomba, pasti ketika dekat dengan finish itu makin dikencangkan larinya. Apakah lomba lari, maraton, ataukah lomba berpacu kuda, seperti itu. Abu Musa al-Asy'ari ingin mengatakan, aku ini sudah dekat kematianku, artinya sudah dekat dengan finish. Sebagaimana pemacu kuda dalam sebuah perlombaan, apabila dekat dengan finish maka dia akan dipacu sekencang-kencangnya, maka diriku pun sama. Aku sudah hampir finish, maka aku harus memperbanyak apa yang akan aku bawa menuju kematianku. Begitulah Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, talaqud dunya wa khaful fitan, mereka meninggalkan dunia dan takut fitnah daripada dunia. Karena fitnah dunia ini membahayakan kehidupan manusia. Allah tidak mencela kita kaya, Allah tidak mencela kita banyak harta, tidak. Yang Allah cela itu adalah alhaakumut
at-takatsur, kalau harta dan berlomba-lombanya mencari harta itu melalaikan kita. Al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang disaksikan masuk surga itu rata-rata orang kaya, bukan orang miskin. Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Utsman orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, rata-rata orang kaya. Tidak dicela dalam Al-Quran, bahkan dihabar gembirakan masuk surga. Jadi hakikat harta itu, mengumpulkan harta itu tidak tercela. Yang tercela itu kalau harta itu membawa fitnah bagi kita. Karena Rasul yang mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Setiap umat ini punya fitnahnya sendiri-sendiri, dan fitnah yang menimpa umatku, kata Rasul, kalau sudah bercerita tentang harta. Makanya Amr bin Maimun al-Adawi dan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kepada putra-putranya beberapa kalimat sebagaimana seorang guru mengajarkan menulis kepada murid-muridnya. Lalu beliau berkata, sungguh Nabi SAW pernah berlindung dari 5 perkara di penghujung solatnya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an aradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kepengecutan. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kepiluan, kepikunan. Ardalil umur itu artinya orang pikun. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan juga siksa kubur. Sampai-sampai Nabi SAW menyebut fitnah dunia dan berlindung dari fitnahnya pada setiap di penghujung sholat, menunjukkan bahwa fitnah dunia itu dahsyat karena diulang-ulang dalam setiap penghujung sholat. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu wahai Muhammad berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Kalau Nabi saja dilarang oleh Allah, ditegur jangan sampai kedua matanya tertarik dengan dunia. Dan Allah juga katakan dalam ayat yang lain, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai ujian kehidupan dunia. Dan banyak lagi ayat. Kalau Rasul saja oleh Allah diberikan teguran seperti itu, apalagi kita. Ya, karena fitnah dunia ini bisa saja menghancurkan kehidupan kita. Lihat Qarun ini dulunya ahli ibadah, orang yang paling taat dengan ajaran Musa. Tapi ketika dibentangkan dunia, dia pun menjadi kufur. Dan Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh dunia yang dimilikinya. Talaqud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha, kata Imam Syafi'i, nadharu fiha falamma alim annaha laysat lihayyin watana. Kemudian orang cerdas ini melihat kepada dunia. Ketika mereka mengetahui dunia itu, rupanya dunia itu laysat lihayyin watana, bukan tempat untuk ditinggali. Dunia ini tempat yang fana, ikhwan. Tetapi banyak manusia yang kemudian lalai dari kefanaan dunia, seolah-olah dia ingin hidup selamanya.
Apa yang menyebabkan mereka berfikir seperti itu? Jama'a amalan wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Karena mereka terfitnah dengan dunia, mengumpul-ngumpulkannya, menghitung-hitungnya, akhirnya dia merasa bahwa dia akan dikekalkan dengan dunianya. Padahal dunia itu hanya sebentar saja. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan betapa sebentarnya manusia hidup di dunia itu. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Mereka merasa di hari itu, maksudnya di padang mahsyar, seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat di waktu siang saja. Jadi di padang mahsyar itu orang berpikir seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia, kecuali hanya lewat saja di siang hari, begitu saja. Padahal mungkin boleh jadi ketika di dunia ada yang meninggal di usia 40, 50, 56 tahun, 60 tahun atau 100 tahun. Tapi ketika kehidupan mereka sudah kemudian berada di akhirat, mereka memandang dunia itu seolah-olah sebentar mereka tinggal di situ. Dalam ayat yang lain, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu seolah-olah dia tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau waktu pagi. Dan Allah mengatakan yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zuraqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqata in labistum illa yawma. Yaitu hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kalian tidak pernah berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari saja. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kalian tidak pernah berdiam di dunia melainkan hanya 1 hari saja. Jadi kacamata akhirat, kalau kita melihat dunia itu seolah-olah hanya melintas saja. Betul kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia seperti kau seorang musafir atau seperti orang asing. Musafir, orang asing itu tidak mungkin menempati satu tempat yang dilewatinya terlalu lama karena dia ingin cepat sampai di tujuan. Pasti hanya lewat begitu saja. Begitulah dunia, hanya dilewati saja. Masalahnya dunia yang dilewati ini sebagai penentu itu jadi masalah. Karena sependek-pendeknya kehidupan dunia itu tetap menentukan sepanjang-panjangnya kehidupan akhirat. Makanya jangan sampai kemudian pendeknya kehidupan dunia ini membuat penyesalan manusia ketika berhadapan dengan Allah di hari yang tidak akan pernah ada ujungnya. Karena yang masuk neraka dikekalkan, yang masuk surga juga sama. Dan yang menentukan itu kehidupan dunia. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, Imam Syafi'i mengatakan, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Orang cerdas itu melihat dunia, dan setelah mereka mengetahui ternyata dunia bukan tempat untuk ditinggali, kemudian ja'aluha lujjatan wattakhadu, sehingga mereka berusaha, orang cerdas ini menjadikan dunia sebagai lautan. Salihal a'mali fiha sufuna, dan amal-amal soleh yang mereka lakukan mereka jadikan itu perahu penyelamat mereka di dunia mereka dan di akhirat mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kandungan daripada bait syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang cukup dalam isinya.
Baik, kita bentangkan sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia berada di beberapa penjara dalam kehidupannya. Pertama, kita dipenjara dalam sulbi ayah kita. Kemudian setelah itu Allah penjarakan lagi kita dalam rahim ibu kita. Kemudian setelah itu lahirlah kita. Setelah lahir tetap kita berada di penjara. Besar sedikit disekolahkan, terpenjaralah kita dengan sekolah. Enggak sekolah marah orang tuanya, kenapa kau bolos? Terpenjara juga dia, penuh dengan aturan. Setelah lepas sekolah terpenjara dengan pekerjaan, sebab kalau dia tidak bekerja tidak makan. Dipenjaralah di PT-nya, tidak masuk seminggu kena pecat. Terpaksa dia harus tinggal di PT, bagaimanapun ikut aturan. Setelah kemudian terpenjara dengan pekerjaannya, kemudian menikah, terpenjara pula dengan istrinya. Pergi kemana bang? Jam 5 pulang. Gitu ya, terpenjara juga. Istri juga sama, kata suami, jangan lama-lama di tetangga, pulang cepat. Nggak bisa. Orang itu akan terpenjara terus. Karena manusia itu wajib akan diberikan oleh Allah ujian. Salah satunya penjara. Karena memang dunia ini, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi dia sorga bagi orang-orang kafir. Apa maknanya? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, seorang alim, diangkat jadi qadhi Mesir. Dan Ibnu Hajar itu sama dengan Imam Malik, suka memakai pakaian rapi, pakaian yang mewah kalau hendak mengajar hadis Nabi SAW, karena ta'zim kepada hadis Nabi. Dia suka pakaian-pakaian yang bagus. Ibnu Hajar itu sama dengan Imam Malik juga sama. Jadi satu hari Ibnu Hajar itu naik kendaraan fasilitas dari pemerintah dengan pakaian yang bagus, dengan kendaraan yang indah, melewati pasar. Datanglah murid-muridnya menghormati Imam Ibnu Hajar ini. Namanya seorang alim dan dia qadhi Mesir. Dihormatilah satu orang pasar, mencium, memuliakan, bertanya dan begitu seterusnya. Di dalam pasar itu ada orang Yahudi, kafir, miskin, kere. Udah kafir, miskin lagi. Itu Yahudi itu. Jadi sang Yahudi ini heran, itu siapa itu? Pakaiannya gagah, kendaraannya bagus, dimuliakan manusia. Siapa itu? Aku nggak kenal. Maka dia tanya kepada kawannya yang muslim, siapa, kau kenal nggak siapa itu? Kata teman yang muslim, wailak, celaka engkau, itu imam kami, itu qadhi kami, itu hakim kami, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Bulughul Maram, Fathul Bari. Itulah Ibnu Hajar. Akhirnya kata Yahudi, bisa enggak saya temukan dengan dia, katanya. Oh bisa. Akhirnya dihantarkan Yahudi miskin ini kepada Ibnu Hajar. Kata sang Yahudi kere miskin ini, dia mengatakan kepada Ibnu Hajar, ya imam, boleh enggak saya bertanya? Kata Ibnu Hajar, silahkan. Kata Yahudi kere miskin ini, dia mengatakan, ya imam, saya mendengar nabimu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang yang beriman, tetapi sorga bagi orang kafir. Apa enggak terbalik, katanya? Engkau ini seorang mukmin dalam pandangan, dan aku ini orang kafir dalam pandangan. Tapi engkau lihat, pakaianmu indah, kendaraanmu gagah, kau digaji pemerintah, kau enak hidupnya, dimuliakan manusia. Aku ini dalam pandanganmu kafir, sudah kafir, miskin, kere lagi. Aku tersiksa hidup. Berarti kan bagi saya orang kafir ini penjara ini. Bagi engkau surga. Lalu bagaimana hadis ini, katanya? Harusnya kan dibalik. Ibnu Hajar al-Asqalani ingin memahamkan hadis ini kepada Yahudi kafir miskin ini. Gini ya.
Kenapa Nabi kami mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan sorga bagi orang kafir. Maksudnya dunia ini sorga bagi orang-orang kafir. Ini adabnya Ibnu Hajar tidak mengatakan kepadamu, menunjukkan kepada orang yang tidak, tapi menggunakan bahasa umum. Maksudnya dunia itu sorga bagi orang-orang kafir. Maksudnya binisbati ilan nar. Kalau seandainya dibandingkan dengan neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang kafir, maka orang kafir di dunia itu masih dianggap sorga daripada kau masuk neraka, disiksa di dalamnya. Pasti kau akan ingin ke dunia walaupun kere. Tetapi dunia penjara bagi orang yang beriman itu kalau bandingannya sorga. Kalau bandingannya sorga, kami yang seperti ini, kata Ibnu Hajar, masih penjara di dunia ini. Karena kami masih tidak boleh berhenti sholat, kami masih tidak boleh berhenti berpuasa, kami harus melaksanakan zakat, kami harus haji, kami harus baca Quran, harus belajar, harus berdakwah, berzikir, silaturahim, dan begitu seterusnya. Kami tidak boleh meninggalkan, seolah-olah kami masih terlingkup dengan aturan-aturan ini, kami masih terpenjara. Tetapi setelah masuk sorga, barulah kami tidak dipenjara lagi, karena di sana bebas sebebas-bebasnya dengan kenikmatan yang ada. Jadi dunia ini bagi seorang mukmin penjara bagi kita. Jadi kalau antum terpenjara, ya memang dunia ini terpenjara, masih penuh dengan aturan-aturan yang harus kita lakukan. Karena hidup di dunia ini, satu, pasti Anda akan diuji, dan yang kedua, pasti Anda akan disakiti. Makanya Anda harus sabar dan harus tabah. Hidup di dunia ini perlu bekal dua ini, sabar dan tabah. Kalau tidak sabar, antum tidak mungkin berhasil melewati rihlatud dunia ini, perjalanan dunia ini. Saya contohkan. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika di sorga, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha. Adam, masuklah kau ke dalam sorga, bawa istrimu dan makanlah sesukamu di sorga. Dan di sorga, alla taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau tidak akan lapar, engkau tidak akan telanjang. Pasti ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal yang layak, dan banyak kenikmatan. Kenikmatan yang Allah berikan di sorga kepada Adam itu hanya sebatas jasmani, hanya kenikmatan badan, makan, minum, berhubungan, istana, pemandangan, itu kembali ke jasad. Ya. Tetapi setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam diturunkan Allah ke bumi, maka kenikmatannya dirubah oleh Allah, bukan jasad. Karena dunia bukan tempat menikmati jasad. Adam menjadi susah. Yang tadinya tinggal makan, cari makan. Yang tadinya minum, cari minum. Yang tadinya tinggal berpakaian, harus beli pakaian. Susah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan lain. Apa kenikmatannya? Kenikmatan ruh. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wa la yashqa. Keluar ku Adam dari surga, kelak aku akan kirim petunjukku kepadamu. Maka kalau engkau mengikuti petunjukku Adam, engkau tidak akan sedih dan tidak akan takut. Dalam ayat yang lain, engkau tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya, kalau Adam mengikuti petunjuk Allah, pertama tidak akan takut, maknanya Adam diberikan keamanan. Yang kedua, tidak akan sedih, maknanya Adam akan bahagia. Kemudian tidak akan sesat, maknanya Adam diberikan pengetahuan. Dan tidak akan celaka, maknanya Adam akan diberikan kebahagiaan. Dan itu berasal dari nikmat ruhani.
Hidayah itu masuk ke ruh, bukan ke jasad. Walaupun dia harus capek gitu ya, mencari ini itu, tapi karena ruhnya tenang, secapek apapun badan akan terbawa tenang. Makanya kebahagiaan itu bukan ada pada jasad. Salah kalau ada orang mengatakan dari badan yang sehat muncul ruh yang sehat. Apa itu istilahnya dalam dunia olahraga? Kan itu. Itulah sana sini gitu. Main sana min sini itu. Itulah itu bahasa antum. Jadi Islam mengajarkan bahwa dalam ruh yang sehat itu ada badan yang kuat. Karena kalau ruhnya sempit, ikhwan, selapang apapun rumah jadi sempit. Tapi kalau ruhnya lapang, sesempit apapun rumah jadi lapang. Kalau hati lapang, istri hitam aja jadi cantik. Kalau hati sempit, istri putih aja kayak setan. Begitulah kehidupan dunia, ikhwan, ditentukan dengan ruh. Jadi Adam walaupun harus susah-susah payah di dunia kan, tapi karena nikmatnya diberikan kepada ruh, badan terikut. Berarti kalau kita katakan lebih baik di mana Adam ketika di sorga atau Adam ketika diturunkan ke bumi, lebih baik nikmat mana? Nikmat jasad atau nikmat ruh? Nikmat ruh. Ketika Adam turun ke bumi diberikan nikmat ruh, itu lebih baik kepada Adam. Bahkan lebih daripada itu Allah ajarkan kepada Adam kalimat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya kalimat itu melesat ke Allah, dan Allah pun terima kalimat itu sebagai bentuk tobat Adam alaihi salatu wassalam. Kalaulah bukan karena kalimat ini, tentu manusia tidak ada yang bertobat sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, itulah nikmat perjalanan hidup, nikmat ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Adam ini bisa kita petik bahwa tidak semua musibah itu membawa keburukan. Tidak semua bencana itu membawa musibah yang menyakitkan. Buktinya Adam yang tadinya di atas kenikmatan diturunkan ke bumi, ini kan musibah namanya. Ini musibah karena kenikmatannya tidak seperti kenikmatan jasmani yang ada di sorga. Dia lelah letih mencari makan, mencari minum, mencari ini dan itu. Tapi di balik itu ada kenikmatan. Kenapa? Dengan sebab musibah itulah membawa nikmat turun hidayah yang merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada satupun nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia melebihi nikmat hidayah. Sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harta, kedudukan, pangkat, jabatan, istri, anak, sebutkan. Tidak ada sebesar nikmat hidayah. Dan tidak ada musibah yang lebih besar kecuali musibah berada di atas kesesatan. Sebab kalau orang sudah sesat, celakanya bukan di dunia saja, sampai ke akhirat. Paling tinggi musibah yang ditakuti manusia adalah kematian. Tapi sesat lebih membahayakan dibandingkan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi